Bumi planet biru ini, 71% luas permukaannya ditutupi oleh air laut. Menurut perkiraan konservatif, volume air laut telah mencapai lebih dari 1,35 miliar kilometer kubik. Seperti yang umum diketahui, bahwa penjelajahan manusia atas lautan kurang dari 5%. Misteri dan keingintahuan yang tersembunyi di bawah laut yang gelap gulita dan dalam itu jelas setara dengan misteri alam semesta. Pada tahun 2016, Paul Stonehill dan Philip Mantle menulis sebuah buku berjudul Russians USO Secret atau Rahasia USO Rusia. Dan berdasarkan dokumen rahasia dari Badan Intelijen bekas Uni Soviet KGB dan Angkatan Laut Soviet, mengungkap misteri yang telah dirahasiakan selama beberapa dekade. Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini, kita akan telusuri sejenak misteri dari laut dalam ini. Mengenai UFO atau benda terbang tak dikenal itu, pasti sudah sering kita dengar. Tetapi, ada fenomena lain yang jauh lebih misterius daripada UFO, yang telah mempermainkan para ilmuwan dan personel militer selama beberapa dekade. Namun karena sebagian besar kejadiannya terjadi di beberapa wilayah laut yang luas, sehingga saksi mata relatif sedikit dan jarang diketahui publik, yaitu USO, Unidentified Submersible Object, atau benda bawah air tak dikenal. Selama ini, Amerika Serikat dan Uni Soviet telah menghabiskan banyak dana dan kekuatan militer untuk mengejar USO, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Pertemuan kapal selam nuklir Soviet. Pada tahun 1961, semasa Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, sebuah kapal selam nuklir tipe 627 Soviet melakukan misi navigasi laut dalam di Laut Baltik. Kapal selam nuklir serang tipe 627 adalah kapal selam bertenaga nuklir pertama Angkatan Laut Soviet dan generasi pertama kapal selam nuklir serang yang memiliki arti penting dalam lintasan zaman. Tetapi pada saat itu, kubu musuh Soviet, NATO, belum tahu mengetahui teknologi baru Soviet ini. Kapal selam ini membawa 4 hulu ledak nuklir atau setara dengan daya ledak 1 juta ton. Selama misi tersebut, sistem sonar kapal selam mengidentifikasi 6 objek bawah air tak dikenal yang mendekati mereka dalam formasi segitiga dengan kecepatan 265 mil per jam. Kapal selam itu penuh dengan perwira angkatan laut senior yang terlatih dan tak seorang pun pernah melihat objek seperti itu di bawah air. Komandan kapal selam kemudian memerintahkan untuk memperlambat kecepatan laju kapal selam. Namun tak disangka, 6 objek misterius itu juga ikut melambat. Komandan segera memanggil semua awak kapal ke ruang kendali dan mereka sependapat bahwa keberadaan kapal selam mereka telah diketahui dan mungkin akan diserang. Kapal selam pun segera memasuki kondisi siap tempur. Setelah berdiskusi, komandan memutuskan untuk segera naik ke permukaan. Untung saja, mereka tidak meluncurkan hulu ledak nuklir dengan terburu-buru. Tapi setelah kapal selam menyembul ke permukaan, terjadilah sesuatu yang tak terduga. 6 objek tak dikenal itu juga naik ke permukaan dan lenyap seketika di angkasa. Munculnya kapal selam nuklir Soviet membuatnya terpantau oleh satelit. Dan sejak itu, NATO pun mengetahui kapal selam nuklir serang generasi pertama yang dikembangkan oleh Uni Soviet. Pada Juli 2009, pemerintah Rusia merilis dokumen KGB yang pernah diklasifikasikan sebagai top secrets yang berisi pertemuan USO oleh Angkatan Laut Soviet. Beberapa peneliti mengatakan, if you can travel that fast underwater, water is just another medium, so their craft can fly underwater just like they can above water. That tells me that these aren't conventional technology, it's nothing earthly made. Bahwa 6 objek tak dikenal itu
dapat bergerak cepat di bawah air dan di udara pada saat yang sama. Hal ini mustahil diwujudkan dengan tingkat teknologi pada saat itu. Penyelam di Danau Baikal. Danau Baikal yang terletak di antara Siberia Timur, Mongolia, dan Rusia merupakan danau dengan cadangan air tawar terbesar di dunia. Danau ini memiliki panjang 636 km dengan lebar rata-rata 48 km dan luas 31.500 km persegi. Meskipun secara area, Danau Baikal hanya menempati urutan ke-7 di dunia, namun kedalamannya mencapai 1.637 meter dengan cadangan air menyumbang 20% dari total air tawar di bumi. Tidaklah berlebihan jika dikatakan Danau Baikal adalah botol air dunia. Orang dahulu bahkan menggambarkan Danau Baikal sebagai Laut Utara. Danau yang terbentuk 25 juta tahun yang lalu, danau ini memiliki sumber daya yang melimpah dan diselimuti es sepanjang tahun. Di area ini juga banyak fenomena misterius. Dokumen KGB menyebutkan pengalaman aneh saat Angkatan Laut Soviet latihan militer di Danau Baikal pada tahun 1982. Di bawah kepemimpinan Leonid Brezhnev saat itu, Kekaisaran Merah Uni Soviet mencapai puncak kekuatan militernya dan merupakan satu-satunya negara adikuasa di dunia yang dapat bersaing dengan Amerika Serikat saat itu. Saat itu, Angkatan Laut Soviet juga mendirikan pangkalan militer di Danau Baikal, danau air tawar terdalam di bumi yang diperuntukkan pelatihan penyelam Angkatan Laut Soviet. Sebagai informasi, walaupun sebenarnya Uni Soviet bukanlah sebuah kekaisaran yang diperintah oleh seorang kaisar dan menyatakan dirinya anti-imperialis, tetapi beberapa pengecam sejarah memberikan kecenderungan Uni Soviet yang mengarah ke sejarah kekaisaran seperti kekaisaran besar negara lain. Pada musim dingin ketika itu, 7 penyelam Angkatan Laut Soviet membawa peralatan mereka dan menyelam hingga kedalaman sekitar 50 meter di bawah air. Ketujuh penyelam itu mengenakan pakaian selam yang berat, membawa tangki oksigen, dan mengikatkan diri dengan tali khusus agar tidak terpisah dengan penyelam lainnya. Di bawah air yang gelap, hanya terlihat cahaya lampu depan 7 penyelam yang bergoyang ke sana kemari. Pada saat itu, seorang penyelam tiba-tiba memberi isyarat kepada rekan satu tim lainnya. Anggota tim lainnya berbalik dan tiba-tiba seberkas cahaya redup melintas dan beberapa makhluk humanoid besar dengan wujud yang ganjil muncul di depan mata mereka. Makhluk-makhluk humanoid ini jauh lebih tinggi dari manusia biasa, sekitar 3 meter, dan memakai helm khusus. Anehnya mereka sepertinya tidak menggunakan peralatan selam dan oksigen apapun di bawah air. Bukan main terkejutnya ketujuh penyelam itu. Untungnya, kawanan makhluk humanoid itu hanya melihat mereka dan tidak melakukan tindakan apapun. Beberapa saat kemudian, mereka berenang menjauh dengan kecepatan ekstrim. Setelah tim penyelam naik ke darat, mereka seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka alami. Awalnya mereka mengira tekanan tinggi di bawah air yang menyebabkan mereka berhalusinasi. Namun meski halusinasi, juga tidak mungkin mereka semua mengalami halusinasi yang sama. Kepala Angkatan Laut Soviet sangat penasaran dengan kemampuan makhluk misterius yang dapat bergerak leluasa dan cepat di dalam air. Jadi dia memerintahkan prajurit selamnya untuk mencoba menangkap hidup-hidup salah satunya dan membawanya ke pantai. Ketujuh penyelam itu kembali ke danau lagi sambil membawa senjata dan jaring. Terkait kisah ini, sebelumnya pernah ditayangkan dalam video mata ketiga. Jadi kami tidak akan mengulasnya lebih lanjut di sini. Kami hanya akan melengkapinya dengan topik yang relevan. Bagi militer, makhluk bawah air tak dikenal ini mungkin memiliki teknologi canggih di laut dalam yang mereka impikan. Dan jika mereka dapat meniru teknologi canggih ini, mereka akan mendapatkan keunggulan militer yang belum pernah ada sebelumnya. Legenda urban.
Suatu malam di bulan Agustus 1956, seorang Argentina, Orlando Jorge Ferraudi, sedang memancing di sebuah pantai di provinsi Buenos Aires. Di saat sedang menikmati malam yang indah dan sunyi sendirian, tiba-tiba dia merasa ada sepasang mata yang mengawasinya di belakangnya. Saat Ferraudi menoleh, dia melihat sesosok makhluk setinggi 2 meter dan kulit pucat. Sontak saja, Ferraudi pun ketakutan melihat sosok makhluk di depannya. Makhluk humanoid itu berjalan perlahan ke arahnya. Pada saat itu, seberkas suara tiba-tiba terdengar di benak Ferraudi. Makhluk humanoid itu memberitahu Ferraudi melalui telepati. Jangan takut, dia akan membawa Ferraudi ke suatu tempat. Ferraudi pun berjalan mengikuti makhluk humanoid itu tanpa bisa mengendalikan langkah kakinya. Beberapa saat kemudian, sebuah benda terbang tegak lurus mendekati mereka di permukaan laut dan berhenti di depan mereka. Saat pintu kabin pesawat luar angkasa terbuka, tampak seberkas cahaya yang menyilaukan dan Ferraudi seketika terhisap ke dalam kabin. Di dalam pesawat ruang angkasa, Ferraudi melihat seorang bocah perempuan manusia berusia 10 tahunan. Gadis kecil itu mengatakan namanya Elena. Beberapa waktu, dia terbangun dalam tidurnya, lalu terhisap ke dalam pesawat luar angkasa oleh cahaya terang yang menyilaukan. Di bawah instruksi humanoid, Ferraudi dan Elena diberi pakaian pelindung, karena kuman pada manusia dapat membahayakan humanoid tersebut. Pesawat antariksa itu membawa mereka berlayar di laut dalam dan muncul kembali di kawasan Teluk Samborombon di Argentina. Menurut humanoid itu, tujuannya melakukan itu adalah untuk menghindari radar manusia. Selanjutnya kemudian pesawat ruang angkasa tiba di perairan dekat Afrika dan langsung menembus awan melesat ke luar angkasa. Ferraudi mengatakan bahwa selama penerbangan luar angkasanya, dia tidak hanya melihat seluruh gambar bumi dan bulan. Humanoid itu juga mengatakan kepadanya bahwa mereka datang ke bumi dalam sekejap dengan memproyeksikan saluran medan gaya ke bumi dan melewati saluran ini. Dan gambaran Ferraudi tentang bumi maupun bulan secara keseluruhan hampir sama dengan apa yang diamati oleh manusia melalui citra pesawat ruang angkasa belakangan kemudian, dan menjadi salah satu alasan mengapa kisah Ferraudi beredar luas di dunia. Setelah berkelana beberapa saat di luar angkasa, pesawat luar angkasa kembali ke bumi dan memasuki perairan Teluk Meksiko, kemudian berhenti di sana. Ferraudi dan Elena keluar dari pesawat ruang angkasa di bawah instruksi makhluk humanoid. Mereka mendapati diri mereka berada di sebuah bangunan yang diselimuti kubah kaca besar yang juga berisi beberapa kapal dari berbagai jenis. Humanoid memberitahu Ferraudi bahwa ini adalah pangkalan pemeliharaan pesawat bawah laut mereka. Di pangkalan itu, Ferraudi dan Elena melakukan percobaan bersama. Setelah meminum cairan yang tidak diketahui, mereka pun tertidur lelap. Ketika bangun, mereka tak menyangka dapat membaca pikiran satu sama lain. Pada saat itu, humanoid itu memberitahu mereka bahwa kelenjar pineal di tubuh manusia selalu dalam kondisi tidak aktif. Manusia di bumi bukanlah penduduk asli. Kita semua adalah sisa-sisa peradaban dari planet lain. Dan kelenjar pineal adalah ciri utama dari ras primitif. Ketika diaktifkan, kita akan dapat mendengar dan mengetahui apa yang dipikirkan orang sekaum kita. Ini adalah semacam telepati. Kisah Ferraudi sekilas terdengar fantastis sekaligus menggoda. Tetapi bagaimanapun juga, itu adalah legenda urban tanpa bukti substantif. Namun jika kejadian tersebut benar dan Ferraudi bisa kembali dalam keadaan hidup, ini menunjukkan bahwa humanoid tersebut memiliki sifat yang bersahabat dengan manusia. Mungkin terinspirasi dari kisah Ferraudi, sutradara terkenal James Cameron membuat film The Abyss pada tahun 1988
yang bercerita tentang kapal selam nuklir Amerika yang tenggelam ke dasar laut setelah kecelakaan tak terduga. Karena kapal selam tersebut membawa hulu ledak nuklir mematikan, militer mau tidak mau harus mengirim tim untuk mengangkatnya. Namun di bawah laut, mereka justru menemukan makhluk bawah laut dengan kekuatan teknologi super canggih. Awalnya, kawanan makhluk misterius itu ingin menggunakan tsunami untuk menghancurkan manusia sepenuhnya. Tetapi karena kebaikan hati dari tokoh pria dan wanitanya, mereka akhirnya mengubah rencananya, bahkan menyelamatkan nyawa tokoh pria di saat kritis. Sebagai tambahan, selama ini sutradara Cameron selalu tertarik pada misteri lautan, dan dia juga seorang penyelam laut dalam profesional. Pada 26 Maret 2012 silam, Cameron menumpangi Deep Sea Challenger untuk menyelam hingga 10.908 meter di Palung Mariana, menorehkan rekor penyelaman di kedalaman laut pada saat itu. Banyak orang bahkan mencibir bahwa dibandingkan dengan menyelam di laut dalam, membuat film mungkin adalah bisnis sampingan James Cameron. Penampakan Yuso mungkin tampak seakan dibuat-buat, tetapi bukan berarti tidak ada bukti dalam kehidupan nyata. Kapal selam nuklir yang hilang misterius. Pada 28 Februari 1968, kapal selam Soviet K-129 meninggalkan pelabuhan untuk misi patroli tempur di perairan Hawaii. Menurut rencana awal, kapal selam itu akan memasuki wilayah laut yang dijadwalkan tiba pada 22 Maret dan kembali ke pangkalan pada 5 Mei. Namun 8 hari setelah berlayar, K-129 kehilangan kontak dengan pos komando Pusat Angkatan Laut Soviet. Militer Soviet segera menyadari bahwa K-129 kemungkinan besar mengalami kecelakaan dan segera memerintahkan operasi penyelamatan skala besar. Ini bukan hanya karena K-129 dibangun dengan dana yang sangat besar dan berisi informasi militer yang penting, tetapi juga karena kapal selam tersebut juga membawa 2 torpedo nuklir dan 3 rudal nuklir dengan daya ledak lebih dari 1 juta ton. Jika meledak, seluruh Samudra Pasifik akan luluh lantak. Saat itu, Uni Soviet mengerahkan 22 kapal dari berbagai jenis dan mengirimkan 286 sorti pesawat untuk mencari di sepanjang jalur pelayaran kapal selam K-129, tetapi tidak ditemukan apapun. Selain itu, kedalaman air di kawasan kecelakaan lebih dari 5.000 meter dan kondisi laut yang keras sehingga sulit untuk melakukan operasi pencarian dan penyelamatan. Pada 5 Mei 1968 adalah jadwal K-129 kembali ke pangkalan. Namun Angkatan Laut Soviet mengumumkan menghentikan pencarian dan penyelamatan. Dengan demikian, K-129 pun lenyap begitu saja di Samudra Pasifik yang luas. Sekitar 6 tahun setelah Uni Soviet berhenti melakukan misi pencarian, CIA Amerika Serikat menggelontorkan $500 juta AS untuk proyek Azorian. Tujuannya untuk menemukan K-129 yang hilang, dan hal ini dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan Uni Soviet pada saat itu. Terkait ini, mungkin ada yang bertanya, apakah Amerika Serikat melakukan amal, menghabiskan banyak dana hanya untuk menemukan kapal selam Soviet? Yang benar-benar menarik minat Amerika Serikat adalah torpedo nuklir dan rudal nuklir yang dibawa kapal selam tersebut, serta buku kode Soviet, mesin decoding, dan perangkat komunikasi radio terenkripsi. Jika semua ini dapat diperoleh, dapat dikatakan telah membuka rahasia militer terpenting Uni Soviet dan niscaya akan lebih menguntungkan dalam konfrontasi antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Segera CIA menemukan kapal selam K-29 yang hilang di dasar laut 750 mil laut barat Laut Kepulauan Hawaii melalui serangkaian perhitungan yang rumit. Pada saat yang sama, agar tidak menimbulkan kecurigaan dari Uni Soviet, CIA menggunakan perusahaan komersial sebagai kedok. Secara hukum, Amerika khawatir bahwa proyek itu
dapat membuat mereka secara terbuka dituduh melakukan pembajakan jika Soviet akhirnya tahu. Untuk menghindari ketegangan diplomatik dan menyimpan pengetahuan apapun yang harus diperoleh dari rahasia misi, CIA membangun sebuah cerita sampul yang rumit dengan bantuan miliarder misterius Howard Hughes. Nama kapal itu pun disesuaikan dengan sang miliarder, Hughes Glomar Explorer, yang disebut sebagai kapal penelitian penambangan laut dalam. Pada tahun 1972, upacara peresmian kapal dibuat. Ketika kapal pertama kali berlayar dari Pennsylvania ke perairan dekat Bermuda untuk pengujian pada tahun 1973, Los Angeles Times saat itu menyebut kapal itu diselimuti kerahasiaan. Para wartawan tidak diizinkan untuk melihat peluncuran, dan rincian tujuan dan misi kapal tidak dirilis, tulis LA Times. Hughes selama ini juga sangat misterius, dikenal sebagai seorang pertapa, penyendiri. Selanjutnya, Glomar Explorer bergerak menuju ke Pasifik di sekitar Amerika Selatan karena terlalu lebar untuk melewati terusan Panama. Kapal tersebut tiba di Long Beach, California. Tempat memuat lebih dari 20 van penuh peralatan, termasuk kamar gelap, pemrosesan kertas, penanganan limbah nuklir, untuk menganalisis konten K-129. Sementara itu, sebuah tim membangun cakar yang dijuluki Clementine dan secara resmi dikenal sebagai Capture Vehicle di sebuah tongkang apung raksasa bernama HMB-1 di Redwood City. Pada musim semi 1974, HMB-1 menyelam dan bertemu dengan Glomar Explorer di lepas pantai Pulau Catalina di California Selatan. Tak ada yang tahu tentang proses ini. Musim panas saat itu, Glomar Explorer dengan persetujuan Presiden Richard Nixon berangkat menuju tempat K-129 beristirahat. Sebanyak 2 kapal Soviet yang diperkirakan syarat dengan agen intelijen memantau dengan cermat kapal yang diduga sedang berusaha mengambil kapal selam. Pada satu titik, anggota kru Glomar bahkan menumpuk peti di dek pendaratan mereka untuk mencegah upaya mendaratkan helikopter. Namun misi itu tetap tidak terdeteksi karena 274 potongan pipa baja berat dengan menggunakan cakar terus menambang dan kapal perlahan-lahan diangkut kembali ke atas dengan genggaman Clementine. Setelah sekitar 1 minggu dari kemajuan yang lambat, Project Azorian akhirnya menyelesaikan pengangkatan K-129, tetapi hanya 1 bagian yang diangkat. Mengapa kapal selam K-129 tenggelam selalu menjadi misteri yang belum terpecahkan? Ada 2 teori yang paling banyak beredar. Salah satunya adalah kapal selam tersebut mengalami kerusakan mekanis, dan teori lainnya adalah K-129 ditenggelamkan oleh kapal selam Amerika. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa semua dugaan itu tidak benar. Jika itu adalah ulah Amerika, maka resikonya bisa dipastikan akan memicu perang dengan Uni Soviet ketika itu. Menurutnya, K-129 sebenarnya dibawa pergi oleh suatu kekuatan misterius di laut dalam. Asal tahu saja bahwa selama Perang Dingin, bukan hanya K-129 yang hilang misterius, tapi juga kapal selam nuklir lainnya. Pada tahun 1968, kapal selam nuklir AS USS Scorpion yang membawa 2 torpedo nuklir hilang secara misterius di dekat Azores di Samudra Atlantik Utara bersama dengan 99 personel Angkatan Laut AS dan beberapa torpedo nuklir. Di era yang menegangkan itu, pesawat dan kapal selam Uni Soviet dan Amerika Serikat selalu berkeliaran berikut dengan bom nuklir masing-masing dan setiap saat memasuki siaga tinggi. Menurut statistik, selama periode konfrontasi, total ada 42 bom nuklir AS dan Soviet hilang dan belum ditemukan hingga hari ini. Jika digabungkan, total daya ledak itu setara dengan lebih dari 30 juta ton. Ini adalah angka yang dapat menghancurkan bumi kapan saja. Mungkin peradaban tak dikenal di bawah laut menggunakan teknik khusus mereka untuk melindungi mereka dan bumi kita dari kehancuran.
Di internet, foto-foto yang sulit dibedakan antara nyata dan hoaks telah beredar luas. Ikan berkumis Jepang Timur Jauh berwarna biru dengan motif putih dan kumis merah kecil seperti karang itu, konon katanya adalah sejenis ikan yang bermutasi pasca kecelakaan nuklir Fukushima, Jepang. Selain itu, ikan serigala Atlantik yang juga dikenal sebagai serigala laut, ikan lele Atlantik atau belut serigala besar yang ditangkap oleh nelayan Jepang dengan panjang tubuh lebih dari 1 meter. Meskipun ahli biologi kelautan mengatakan tidak ada batas atas ukuran belut serigala dewasa, namun banyak yang percaya bahwa itu adalah akibat dari radiasi nuklir. Sutradara Cameron juga melihat pemandangan yang mengejutkannya saat dia menyelam ke kedalaman Palung Mariana. Di kedalaman lautan yang gelap, tidak ada sinar matahari, tidak ada sumber energi, dan tidak terlalu banyak jejak organisme laut, tetapi tampak jelas banyak sampah plastik yang dibuang oleh manusia. Ketika hati kita terketuk, mungkin ada peradaban tak dikenal di bawah laut yang mengancam manusia. Mungkin bagi mereka, justru kitalah sumber terornya laut dalam. Mungkin suatu hari nanti, peradaban tak dikenal di bawah laut ini akan seperti yang digambarkan dalam film The Abyss, memicu ledakan bom nuklir yang tersembunyi di dasar laut dan meluncurkan pembalasan total pada umat manusia. Tiba saat itu, apakah kita masih beruntung bisa menyelamatkan dari seperti gambaran dalam film tersebut? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.